Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul musyaffa'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahhar wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa'lamu anna hadha maw'idu khurujil ummah min syahrin karim ila yaumi 'idin sa'id. Hadha yaumun tajallal bawatinu bi taqwallah wa takhallal dhawahiru an 'amali ma la yufid. Hadha yaumun tajallal hannan al-mannan bi mazidil ihsan ala man kana dha fi'lin hamid. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah dan dengan cara meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan di dalam hati, yakinilah di dalam hati kita bahwa tidak ada orang yang lebih beruntung, tidak ada orang yang lebih sukses melebihi orang yang takwa kepada Allah. Dan yakinilah di dalam hati bahwa tidak ada orang yang lebih rugi, tidak ada orang yang lebih hina, tidak ada orang yang lebih celaka melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini. Allah jadikan dunia sebagai pelajaran dan peringatan untuk kita. Keadaan-keadaan apapun yang terjadi, kejadian-kejadian apapun yang terjadi di dunia ini semua adalah pelajaran-pelajaran dan peringatan-peringatan untuk kita akan adanya kejadian-kejadian nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah jadikan kegembiraan-kegembiraan, maka begitu juga nanti di akhirat sana akan ada juga kegembiraan-kegembiraan. Di dunia ini ada hari raya-hari raya, maka di akhirat juga akan ada hari raya-hari raya, hari kegembiraan-kegembiraan. Untuk siapa kegembiraan-kegembiraan itu nanti di akhirat? Kegembiraan-kegembiraan itu Allah berikan adalah untuk orang-orang yang taat kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, yang mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Begitu juga di dunia ini Allah jadikan kesusahan-kesusahan. Kesusahan-kesusahan di dunia ini pun juga tujuannya adalah agar kita semua mengingat dan mengambil pelajaran bahwa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada juga kesusahan-kesusahan, akan ada juga kesengsaraan-kesengsaraan. Untuk siapa? Kesusahan dan kesengsaraan itu adalah untuk orang-orang yang tidak mau takwa kepada Allah, yang tidak mau mengamalkan perintahnya Allah, yang tidak mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita ingat dalam hari yang mulia ini. Hari ini hari Idul Fitri, kegembiraan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini semua hanya sebagai gambaran kecil kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang-orang takwa nanti di akhiratnya Allah. Kegembiraan sebenarnya adalah ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kegembiraan sebenarnya adalah ketika kita nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Kegembiraan sebenarnya adalah ketika kita dikumpulkan dengan para sahabat, dengan para wali-wali Allah, dengan orang-orang tua kita yang soleh yang telah mendahului kita. Kegembiraan itulah kegembiraan yang sebenarnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang takwa, yang beriman, yang mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan momen seperti ini untuk mengingat akhirat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu riwayat disampaikan bahwa ketika di pagi hari raya Idul Fitri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pagi-pagi hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat-malaikat ke seluruh pojok-pojok pelosok negeri, di kampung-kampung, di kota-kota, di setiap jalan. Malaikat-malaikat akan menyebar dimanapun tempat di permukaan bumi ini, di seluruh dunia. Mereka akan berjalan dan memberikan pengumuman. Mereka berkata, menyampaikan pengumuman dengan satu suara, yang suara itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Para malaikat memberikan pengumuman, wahai umat-umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kalian dari rumah kalian menuju kehadirat Tuhan kalian yang Maha Agung, yang akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka hadirin, akhirnya ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka keluar dari tempat sholat mereka, ketika mereka telah selesai mengerjakan amal sholat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikatku, apakah balasannya seorang buruh ketika buruh itu sudah bisa selesai menyempurnakan pekerjaan-pekerjaannya? Maka para malaikat pun menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, orang yang menyempurnakan tugas dengan sempurna, maka tentu balasannya adalah pahala yang sempurna juga. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wahai malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya aku jadikan pahala umat ini bagi mereka yang telah berpuasa pada bulan Ramadan. Pahala yang aku berikan, tidak ada pahala yang layak kecuali ridho dan ampunanku. Allah Subhanahu wa ta'ala pun kemudian berfirman, wahai para hambaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Tidaklah kalian meminta kepadaku pada hari ini, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kalian, kecuali pasti akan aku berikan permintaan-permintaan kalian. Apabila berkaitan dengan urusan-urusan dunia, maka aku akan lihat
Apakah ada kemaslahatan atau tidak untuk dunia kalian? Kalau memang ada kemaslahatannya, maka permintaan itu akan aku berikan di dunia ini. Tetapi kalau tidak ada kebaikan maslahatnya untuk kalian, maka permintaan itu akan aku tahan dan akan aku berikan nanti di akhirat sana, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para hamba-hambaku, aku akan tutupi kesalahan-kesalahan kalian. Aku tidak akan menghinakan kalian lagi. Begitu juga di dunia ini, di akhirat nanti, di padang mahsyar. Aku tidak akan kumpulkan kalian dengan orang-orang pelaku berbuat dosa. Kalian tidak akan aku kumpulkan dengan orang-orang yang ingkar kepadaku. Kalian bubarlah daripada majelis ini dalam keadaan seluruh dosa-dosa kalian telah aku ampuni. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat itulah malaikat semuanya pun ikut bergembira. Kenapa malaikat bergembira? Karena malaikat tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni umat yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan pengorbanan yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru sebahagian kecil kemuliaan yang Allah berikan. Ini baru sebahagian kecil saja. Belum lagi nanti kebahagiaan-kebahagiaan yang akan Allah simpan, yang akan Allah berikan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini umat Islam di seluruh dunia memuji Allah, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, karena memang itu perintah di dalam Al-Quran. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan bulan untuk berpuasa. Walitukabbirullah, dan besarkan, agungkanlah Allah. Ucapkan takbir, besarkanlah Allah. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Hadirin, seluruh umat di seluruh dunia sekarang bertakbir. Kenapa umat Islam bertakbir? Mereka bersyukur kepada Allah, gembira karena menerima rahmat Allah yang agung. Umat ini bersyukur gembira karena telah ditolong oleh Allah mengerjakan puasa selama sebulan penuh. Kita semua bergembira, bertakbir, bersyukur kepada Allah karena telah ditolong untuk mengerjakan sholat tahajud di malam hari. Kita bersyukur, bertakbir, bergembira karena Allah telah membantu kita melaksanakan amal-amal ketaatan di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma," dalam riwayat lain, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang bangun malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan syarat dia beriman, mengharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah untungnya orang-orang yang hari ini dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Alangkah beruntungnya orang-orang yang hari ini puasanya diterima oleh Allah. Bagaimana beruntungnya orang yang hari ini tarawehnya diterima oleh Allah. Bagaimana beruntungnya orang hari ini tahajud sholat malamnya diterima oleh Allah. Tetapi hadirin, bagaimanapun bergembiranya, besarnya kegembiraan orang-orang yang diterima amalnya hari ini, itu tidak akan ada apa-apanya kegembiraan itu dibandingkan nanti dengan kegembiraan yang akan Allah berikan ketika dia berada di dalam kubur. Kenikmatan yang jauh lebih besar Allah akan berikan kepada dia ketika dia masuk ke dalam kuburnya. Raudhatun min riyadil jannah, kubur akan dijadikan oleh Allah menjadi taman-taman di dalam surga. Hadirin, anugerah yang Allah berikan kepada dia di dalam kubur juga tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti dengan anugerah yang akan dia dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga anugerah surga itu tidak ada apa-apanya ketika nanti hamba itu berjumpa langsung
dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kaifin wala mithal, tentu keadaan ini tak bisa dibayangkan, tapi itu adalah anugerah yang terbesar ketika seorang hamba diridhoi oleh Allah, berjumpa dengan Allah, Allah ridho kepada dia, dia pun telah ridho kepada Allah. Itulah anugerah yang terbesar yang akan didapat oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Alangkah beruntungnya hadirin orang-orang yang mereka bukan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan. Alangkah beruntungnya orang-orang hadirin yang mana ketika setelah selesai Ramadan ini dia ditolong kembali oleh Allah untuk mengamalkan agama. Dia ditolong oleh Allah untuk istiqomah mengamalkan agama. Dia ditolong oleh Allah istiqomah meninggalkan kemaksiatan, sehingga dia pun bisa merasakan kehidupan di dunia ini persis seperti ketika dia menjalankan ibadah puasa. Bagaimana kita menjalankan puasa? Kita sudah menjalani hidup kurang lebih 1 bulan, 29 hari berpuasa. Maka ini pelajaran yang besar bagi kita. Pelajarannya adalah jalanilah kehidupan di dunia ini seperti orang yang berpuasa. Siapa yang menjalani kehidupan di dunia seperti orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan matinya seperti orang yang berbuka puasa. Jalanilah kehidupan di dunia seperti orang yang berpuasa. Siapa yang menjalani kehidupan di dunia seperti orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan matinya seperti hari raya. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, minimal 2 kegembiraan gambaran akan Allah berikan pada dia. Farhatun 'inda fitrihi, yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti kita gambarkan, yang selalu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, perkara yang paling penting yang perlu kita pahami adalah sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting dalam kehidupan kita dunia dan akhirat melebihi agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dahulukan agama melebihi semua hal. Siapa yang mengamalkan agama, apapun keadaan-keadaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kesuksesan di dunia, begitu juga kesuksesan di akhirat. Sebaliknya, siapa yang tidak mengamalkan agama Allah, walaupun nampaknya dia seperti orang yang sukses, orang yang kaya, tapi dia akan diberikan kehinaan oleh Allah di dunia ini sebelum nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, perhatikan agama, uruslah agama dalam kehidupan kita, amalkan agama, dan ajak keluarga-keluarga kita untuk mengamalkan agama. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kita menginginkan keluarga yang utuh bukan hanya di dunia. Kita menginginkan keluarga yang utuh sempurna tetap juga akan berkumpul di akhiratnya Allah. Di dunia kita bisa berkumpul dengan anak, bisa berkumpul dengan istri, bisa berkumpul dengan suami kita. Tapi apakah kita tidak mau berkumpul dengan keluarga nanti di akhiratnya Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih mesra, kata Allah, orang-orang yang berkasih sayang, ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Mereka itu nanti akan menjadi musuh satu sama lain di akhiratnya Allah. Suami akan memusuhi istri, istri akan menjadi musuh suami, anak akan menjadi musuh orang tua akan memusuhi anak, satu sama lain akan bermusuhan di akhiratnya Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa, kecuali suami yang takwa, kecuali istri yang takwa, kecuali anak yang takwa, kecuali orang tua yang takwa,
kecuali kawan-kawan yang takwa. Mereka itulah nanti yang tetap akan berkumpul, saling kasih sayang satu sama lainnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang mulia, orang-orang, keluarga, kawan, karib, kerabat, istri, suami yang tidak takwa, maka nanti akan saling tuntut menuntut di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kalian nanti akan saling tuntut menuntut di hadapan Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, amalkan agama dan ajak keluarga untuk mengamalkan agama, supaya kegembiraan-kegembiraan sedikit yang kita rasakan di dunia ini itu pun akan terus kekal abadi, dijaga oleh Allah sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tanpa terasa perjalanan menuju akhirat kita sudah tambah dekat. Tambah terasa, tanpa terasa waktu perpisahan kita dengan dunia pun juga semakin dekat. Hadirin yang mulia, para nabi, para rasul dulu pernah tinggal di dunia ini. Nabi besar yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah datang ke dunia yang kita tempati. Para sahabat dulu juga pernah datang ke dunia ini. Orang-orang soleh pernah datang ke dunia. Yang tak soleh, ahli maksiat, sekafir-kafir manusia, Fir'aun, Qarun, Haman juga pernah datang ke dunia. Orang soleh tidak lama di dunia, yang tak soleh pun juga tidak lama di dunia. Kenapa? Karena memang dunia ini bukan diciptakan oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal abadinya manusia. Kita adalah makhluk yang didatangkan ke dunia sementara, dan sebentar lagi, suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, kita akan diberangkatkan oleh Allah ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, pandang negeri akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ziarah kubur beliau mengatakan, antumus salifun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu bil athar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wahai penghuni kubur, kalian adalah pendahulu kami. Wa nahnu bil athar, sebentar lagi kami akan mengikuti kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, kami pun juga akan menyusul kalian. Hadirin yang mulia, karena memang kampung kita, rumah kita yang sebenarnya adalah di akhiratnya Allah. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia adalah tipu daya. Kalaupun nampaknya senang, senang yang akan ada susahnya. Kalaupun bergembira, gembira yang akan ada sedihnya. Nampaknya saja muda, tapi sebentar lagi tua. Nampaknya saja cantik, tapi sebentar lagi juga akan keriput. Tampan sekarang ini, 20 tahun kemudian berubah. Itulah dunia. Hadirin yang mulia, maka tidak pantas bagi orang Islam menjadikan dunia ini sebagai cita-citanya. Pandanglah negeri akhirat, maka baru kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan agamanya Allah. Akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau seseorang sampai di akhirat, dia akan muda tanpa ada tua selepasnya. Dia akan terus kaya tanpa ada miskin selamanya. Dia terus akan jadi raja, tidak akan pernah hina selama-lamanya. Itulah kemuliaan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Maka hadirin, di hari yang mulia ini, hari raya Idul Fitri, maknanya kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Maknanya adalah orang yang beruntung pada hari ini adalah orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Dia ingat bahwa dia hamba Allah, tinggal di buminya Allah, dia diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, berjalan di permukaan bumi Allah. Maka ketika dia sadar menjadi hamba Allah, dia pun malu ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Idul Fitri, orang yang kembali sadar dengan kondisi siapa dirinya. Maka semoga di hari raya Idul Fitri kita berharap kita kembali suci seperti bayi yang dilahirkan
Dan ketika dosa kita sudah diampuni, jaga kembali diri kita, terus amalkan agama, terus istiqomah dalam taat pada Allah dalam kehidupan kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil alimil halimil ghaffar, al-azimil qahhar, alladzi la takhfa ma'rifatuhu 'ala man nadhara fi bada'i mamlakatihi bi'ainil i'tibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man syahida biha yafuzu fi daril qarar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-akhyar wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala azwaji sayyidina Muhammad wa 'ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa radallahu ma'an khulafaihil arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi Rasulillahi ajma'in warhamna ma'ahum bi afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.